Shalom, Sugeng Enzing Bapak Ibu Saudara semua. Saya belum dengar jawabnya. Sugeng Enzing Bapak Ibu Saudara semua. Pripun kabare? Pagi hari ini kita memasuki di minggu yang kedua dalam bulan Februari dengan tematik Jawa. Jadi harap dimaklum karena yang memimpin bukan orang Jawa. Mari kita mau satukan hati dalam kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Satukan hati dalam doa. Terima kasih ya Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang Tuhan, persiapkan hidup kami Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan ibadah kami Tuhan boleh menjadi berkat buat Engkau Tuhan. Dan Engkau disenangkan Tuhan oleh ibadah kami, pujian kami, penyembahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap rahmat yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Biar pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk selalu memberikan yang terbaik Tuhan. Hidup kami sebagai penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji
bagi Tuhan Yesus Kristus, katakan sepenuh hati. Segenap penyembahan kami, pengagungan kami bagi Engkau Yesus Kristus. Kami bawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Yang duduk di
Kami nikmati kasih-Mu, kami nikmati cinta-Mu. Terima kasih ya Yesus. Kau jauh lebih lagi Tuhan dari apa yang kami harapkan Tuhan. Kau Allah yang sangat setia bagi kami Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami kagum Tuhan atas apa yang sudah Kau jadikan, Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab rancangan-Mu ajaib dan mulia bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala yang sudah Kau berikan bagi dalam kehidupan kami. Kau membuat kami semakin terkagum dan terkagum akan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik bagi kami. Kau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Biar setiap jiwa kami Tuhan terus bersuka bersorak bagi Engkau Tuhan. Dan hidup kami terus mengagungkan Engkau ya Tuhan. Dan segala perbuatan-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Dan segenap pujian kami Tuhan. Setiap pengagungan kami Tuhan. Terus berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu lebih lagi senangkan hati-Mu dengan segala pujian kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Sugeng enjing Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini ada wajah-wajah yang penuh sukacita diberkati oleh Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangannya orang-orang yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Boleh lihat kanan kirinya, depan belakangnya. Kasih senyuman dan terbaik. Bersama Tuhan kita akan beres kabeh. Setiap masalah kita akan lalui. Dan ada solusi terbaik dalam kehidupan kita. Ada dengan pujian bersama dengan penuh iman. Iki panjenake masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Urip iki panjenake masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus. Siya uripmu akeh masalahe, ana Yesus ana mujizate. Sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus. Siya uripmu akeh masalahe, penting ana Gusti Yesus. Beres kabeh. Amin. Berjalan bersama Tuhan, semua masalah akan beres kabeh. Mari dengarkan pujian sekali lagi di hadapan Tuhan. Urip iki panjenake masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sekali lagi katakan, urip iki panjenake masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus. Masih uripmu akeh masalahe, ana Yesus ana mujizate. Sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus. Masih uripmu akeh masalahe,
Bilang sama kanan kirinya, sing penting ono Tuhan Yesus. Amin. Karena ada Tuhan Yesus, kita akan siap menghadapi apapun di dalam kehidupan kita. Tantangan, badai, masalah apapun, bersama dengan Tuhan pasti kita akan bisa hadapi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah. Amin. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kami nikmati segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Katakan bila topan keras. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, ingat apa? Berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin Tuhan, Kau buat kami terkagum oleh berkat-Mu Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Filipi jalan ke Korintus, ku jadi berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang beserta. Betania jalan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan. Sekali lagi Filipi jalan ke Korintus, ku jadi berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang beserta. Betania jalan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan sungguh. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin Tuhan. Kami bersyukur oleh karena segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya akan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Kita punya Tuhan yang tak terbatas. Amin. Hanya dalam namanya, Yesus Kristus, ada kuasa, ada kemenangan, ada pengharapan, ada segala jawaban atas setiap permasalahan kehidupan kita. Kami bersyukur ya Bapa, Kau berikan putramu yang tunggal bagi kehidupan setiap kami. Menjadi jawaban bagi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Putra yang kudus Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biar dengan segenap kehidupan kami boleh berikan Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Dengan segenap hati yang percaya dan sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Hidup kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Katakan bersama dengan iman. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Sekali lagi kata dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, kami akan temukan Tuhan jawaban kami di dalam Engkau. Ku dapat jawaban, ku puji Engkau. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Puji Kau, ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagi
pujian dalam kehidupan kita. Biarlah saat ini kita semakin dikuatkan. Kita tidak menjadi tawar hati. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita. Firman-Nya katakan, aku menyertai engkau senantiasa. Janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah akan ingkari janjinya. Tuhan yang ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan yang sama dan Tuhan yang hidup. Yang sanggup lakukan apapun jauh melebihi apa yang kita harapkan. Percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sumber jawaban, sumber kekuatan, sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Dia hidup, dia nyata, dia sanggup untuk melawat setiap kehidupan kita. Apapun menjadi permasalahan kehidupan kita saat ini, kita mau katakan dengan iman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan dapat melewati semuanya Tuhan bersama dengan Engkau. Dalam sebuah kemenangan Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan. Puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Mari segenap hati. Kau nyatakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Dalam Yesus pasti ada mujizat kuat terjadi bagiku. Ku puji Kau, ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat anugerah-Mu. Setiap kita menanti-nantikan Tuhan, katakan dengan iman, ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat anugerah-Mu terjadi bagi. Sekali lagi katakan dengan penuh keyakinan, Tuhan yang tak kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat anugerah-Mu terjadi bagi. Dalam Yesus, dalam Yesus pasti ada mujizat. Dalam Yesus, dalam Yesus pasti ada mujizat. Dalam Yesus pasti ada mujizat anugerah-Mu terjadi bagiku. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Biar setiap kami semakin bertumbuh Tuhan, dewasa di dalam pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan yang Kau beritakan bagi setiap kami boleh menjadi dasar kekuatan dalam kami menghadapi hari-hari kami ke depan ya Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh hikmat-Mu, kami perlu tuntunan daripada Roh-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Hati kami terbuka dan siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nggih,
matur suwun ingkang sedaya mawon. Sugeng enjing. Apa langsung pakai bahasa Jawa semua ini ya? Takutnya nggak mudeng kita. Iya. Malah podo sare kan repot. Iya, kita pakai bahasa Jawa saja ya. Walau tampilannya bahasa Indonesia maksud saya. Walaupun tampilannya pakai pakaian Jawa, ya. Ini dialeknya agak Jawa-Jawa gitulah ya. Ya, melanjutkan apa yang kita bahas di dalam tema bulan ini, yaitu melintas semua batas yang terjadi di dalam kehidupan Yesus, terutama di dalam pengalamannya, di dalam pelayanannya. Kita akan belajar lebih lagi pada minggu ini. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana menghadapi badai di tengah badai, menghadapi badai dengan kedamaian yang harus dimiliki oleh setiap kita, di mana Yesus di situ bekerja secara luar biasa terhadap dan disaksikan oleh semua murid-muridnya. Dan hari ini kita akan belajar lebih lagi yaitu tentang menaklukkan kegelapan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang menaklukkan kegelapan, ini berbicara ya tentang kegelapan. Kegelapan di sini bukan berbicara tentang mati lampu tentunya, tetapi bagaimana roh-roh yang ada di sekitar kita, terutama adalah dunia iblis atau setan yang ada, ternyata masih bekerja sampai saat ini. Mereka masih intens melakukan pergerakan-pergerakan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan tanpa kita sadari, ternyata kita kalah gesit dengan mereka, dengan iblis dan setan. Itu yang terjadi. Kita kalah gesit dengan mereka. Untuk itu kita harus memahami bahwa iblis, setan itu bekerja di antara dua hal di dalam kehidupan kita. Dua hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pikiran manusia. Pikiran kita. Acap kali kita tidak menyadari hal ini. Ternyata iblis, setan bisa menguasai pikiran kita. Betul nggak? Ya. Dia melakukan hal itu tanpa kita sadari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita pikirkan, apa yang kita pergumulkan, kadangkala dipengaruhi oleh iblis dan setan. Sehingga tidak sesuai dengan jalurnya Tuhan. Tidak sesuai dengan keinginan Allah di dalam kehidupan kita. Dan baru kadangkala kita baru sadari ketika kita terjerumus dalam satu peristiwa atau dalam satu tindakan yang itu ternyata salah. Itu yang terjadi. Pikiran kita akan dipengaruhi. Kemudian yang kedua adalah jasmani. Mungkin ini lebih parah lagi. Jadi sudah menguasai pikiran juga menggerakkan diri kita. Makanya seringkali kita mungkin melihat ya kadang itu hanya ilustrasi di TV ataupun mungkin hanya di film-film saja. Bagaimana tindakan iblis dan setan menguasai jasmani seseorang. Beberapa waktu yang lalu saya sempat nonton film Korea yang bergenre mistik. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu Saudara ada yang juga nonton. Jadi nonton 2,5 jam hanya untuk menyelesaikan satu orang kesurupan. Gitu. Seorang anak muda yang hidupnya penuh dengan dunia mistis, maksudnya dirasuki dengan hal-hal yang gaib. Dan apa yang terjadi?
dia menguasai pikiran dan menguasai tubuhnya. Itu yang terjadi. Sehingga seorang biarawati pada waktu itu terus kemudian berusaha untuk menolong anak itu. Apa yang terjadi? Banyak kejadian. Dan di situ iblis bekerja di dunia pikiran manusia dan jasmaninya. Itu yang terjadi. Jadi perlu kita pahami bahwa iblis tetap bekerja dan bekerja di dalam pikiran bahkan jasmani seseorang. Itu yang perlu ketahui. Tetapi yang perlu dan kita sadari bersama bahwa Allah kita juga tetap bekerja. Amin. Tetap memiliki kuasa. Bahkan sebenarnya lebih dahsyat dari apa yang dikerjakan iblis dan setan. Dan hal ini, ya kalau seumpama saat-saat ini kita tidak menyadari hal itu, tentu kita harus lebih lagi peka dengan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di dalam hari-hari kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita peka di dalam situasi-situasi tertentu atau di dalam perjalanan-perjalanan kita sehari-hari, kita akan bisa memahami siapa yang ada, siapa yang menguasai daerah-daerah yang kita jelajahi. Mungkin ada yang pengalaman pergi ke suatu tempat, kemudian menemukan sesuatu di situ, ya kan? Roh apa yang menguasai, ya kan? Penghulu-penghulu apa yang menguasai, seperti itu. Tapi enggak semua orang bisa atau memahami itu. Tetapi saya secara pengalaman pribadi saya, setiap daerah itu ada penghulunya. Setiap daerah itu ada yang menguasai. Bahkan tempat ini. Kalau boleh saya ceritakan, tempat ini cukup sangar Bapak Ibu. Pertama kali saya masuk tempat ini tahun 2000. Dan tempat ini dibilang orang kanan kiri bahkan terkenal di kota metro adalah rumah angker. Itu yang terjadi. Dan yang tidur pertama kali ada saya di situ. Bersama tukang becak, Mas Imam saya ingat. Dia tidur di belakang. Tapi banyak kejadian yang terjadi di tempat ini. Tetapi saya tidak akan panjang lebarkan hal itu. Karena kita yakin bahwa kuasa Tuhan lebih perkasa dan lebih punya power dibandingkan iblis maupun setan yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat yang keempat, dikatakan bahwa dia yang ada di dalam kamu, yaitu siapa? Yesus lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Berarti ini kita menyadarkan buat setiap kita bahwa Yesus yang kita miliki, yang ada di dalam setiap diri kita, yang menguasai diri kita, itu lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Amin. Jadi kita tidak boleh takut. Seharusnya kita tidak boleh gentar dengan iblis maupun setan. Amin. Sudah tidak ada yang takut untuk pergi ke WC? Ya kan? Amin ya. Berarti udah semuanya udah sadar bahwa kita punya kekuatan Allah. Dan dia mampu untuk menyelesaikan segala hal di dalam kehidupan kita. Terutama banyak mujizat-mujizat yang terjadi yang dilakukan oleh Yesus. Dan pagi hari ini kita akan belajar apa yang dikerjakan Yesus ketika dia menemukan yang namanya iblis dan setan. Kita akan belajar di dalam Markus 5 ayat yang pertama sampai dengan ke-20. Cukup panjang Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita akan baca dahulu di dalam Markus 5 ayat yang pertama sampai dengan ke-5. Kita baca bergantian. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa.
Orang itu tinggal di pekuburan itu dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sampai sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ini yang terjadi terhadap orang yang ada di Gerasa. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita belajar tentang kejadian di mana murid-murid Yesus disuruh Yesus untuk menyeberangi danau. Betul nggak? Dan ternyata apa yang dilakukan Yesus, apa yang diperintahkan Yesus ada tujuannya. Di tengah badai yang terjadi pada waktu itu, ternyata ada tujuan lain yang akan dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Makanya di sini dikatakan di ayat yang pertama kata lalu. Berarti ini adalah kelanjutan daripada apa yang kejadian di Danau Galilea pada waktu itu. Tujuan dari Yesus ternyata bukan hanya menampilkan atau memperlihatkan kuasanya di tengah badai yang terjadi di danau itu. Tetapi ada tujuan. Makanya di sini dikatakan lalu sampailah mereka. Mereka ini berarti adalah murid-murid Yesus dan Yesus sendiri. Di seberang danau di daerah orang Gerasa. Dan ternyata Tuhan punya tujuan di situ. Melakukan mujizat. Sedang akan menolong seseorang. Nah, dari perbuatan Yesus, dari apa yang dilakukan Yesus pada waktu itu, Yesus ingin menampilkan beberapa hal kepada murid-muridnya. Dan tentunya buat setiap kita semua yang ada di sini. Apa yang Tuhan ingin tampilkan? Yang pertama adalah, Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Amin. Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Dan kalau kita berbicara kasih, ini adalah sesuatu yang lumrah dan sering kali kita katakan di dalam hari-hari kita. Karena kekristenan tanpa kasih adalah sesuatu yang sia-sia tentunya. Tetapi perjuangan untuk melakukan kasih itu sangat berat sekali. Butuh kita upayakan, butuh kita lakukan setiap hari, butuh kita kerjakan di dalam hari-hari kita. Dan kita perlu tahu bahwa ukuran dari kasih antara lain adalah kerelaan seseorang untuk berkorban bagi orang lain. Betul nggak? Kerelaan seseorang untuk berkorban bagi orang lain. Jadi kalau kita berbicara kasih, ngomong punya kasih, tetapi tidak pernah berkorban sesuatu, maka itu semua adalah bohong. Betul nggak? Satu contoh, kalau kita mengasihi istri kita, tentu ada yang harus kita perbuat. Betul nggak? Kalau kita mengasihi suami kita, tentu ada yang harus kita perbuat. Tetapi setiap kali kita bilang mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, apa yang kita lakukan? Masih bentak-bentak istri kita. Dasar, gak becus. Masih ejek suami kita. Kamu ini gak bisa apa-apa. Cuman kerjaannya seperti ini. Kadang-kala kita berpikir bahwa itu hal yang wajar. Tetapi sesungguhnya itu hal yang menyatakan bahwa kita tidak mengasihi istri kita atau mengasihi suami kita. Betul nggak?
Acap kali kita tidak menyadari hal itu. Sehingga kita bertingkah laku, berbuat sesuatu kepada istri ataupun suami kita secara semena-mena. Dan orang akan bertanya, di mana kasihnya? Di mana kasih Kristus di dalam hidup? Statement ini boleh menjadi perlindungan buat setiap kita. Jadi ukuran kasih antara lain adalah kerelaan seseorang untuk berkorban bagi orang lain. Kasih itu berarti memberikan diri kepada orang lain dan mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Itulah kasih. Berkorban, melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Kasih yang sejati itu adalah kasih yang memberi dengan sukarela, tanpa paksaan atau tuntutan, tanpa pamrih. Itu yang diinginkan Allah. Nah, dari kejadian ini kita bisa belajar dengan apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam pelayanannya. Tentu saya katakan tadi bahwa setelah Yesus melakukan mujizat di Danau Galilea, dia ternyata punya keinginan untuk melayani seorang yang sedang kerasukan setan, yaitu di Gerasa. Itu yang menjadi tujuan ternyata. Sehingga di situ kalau kita baca di dalam Markus 5 tadi, lalu sampailah mereka di seberang danau di Gerasa, di daerah orang Gerasa. Berarti ini adalah daerah bukan orang Yahudi. Dan kalau kita melihat peta masa lalu, ternyata berbeda suku atau bahasa. Jadi Yesus itu menyeberangi di daerah non-Yahudi pada waktu itu. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memperlihatkan kasih-Nya. Kasih yang tanpa batas tentunya. Tanpa melihat suku, tanpa melihat agama pada waktu itu. Tanpa melihat bagaimana orang itu seperti apa. Dia Yahudi atau non-Yahudi. Karena pada masa itu Yahudi dan non-Yahudi itu sangat kental sekali. Jadi sukuismenya itu sangat-sangat mencolok sekali. Makanya sampai sekarang pun orang Yahudi dengan orang-orang non-Yahudi, bahkan orang-orang yang campuran Yahudi, itu sangat-sangat memperlihatkan bagaimana tidak menerimanya mereka. Itu yang terjadi. Tetapi Yesus mau melakukan hal itu. Yesus memperlihatkan kasih-Nya. Mau datang ke tempat itu dengan segenap hatinya. Dia menyadari bahwa semuanya membutuhkan kasih Tuhan. Di sekitar kita membutuhkan kasih Tuhan. Semua orang yang ada di sekitar kita membutuhkan kasih Tuhan. Dan Tuhan ingin setiap kita juga melakukan hal itu tentunya. Untuk memperlihatkan kasih Tuhan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga nyata apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk setiap kita menjadi terang dan garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus melakukan hal itu. Ya. Di situ kita bisa melihat bagaimana kasih Yesus yang tidak dibatasi dengan suku, ras, dan agama, Yahudi maupun non-Yahudi. Kasih-Nya tidak terbatas. Dan apa yang dilakukan setelah itu? Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kuasa. Kasih-Nya terlihat dan kuasa-Nya terlihat. Kita akan baca ayat yang selanjutnya.
Di ayat yang ke-6 sampai yang ke-10 dikatakan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, aku mohon, jangan siksa aku." Sebab sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kuasa, apa yang menjadi otoritas di dalam Tuhan, terutama di dalam Tuhan Yesus, terlihat tidak terbatas adanya. Betul nggak? Dengan apa yang dia lakukan ketika bertemu dengan roh jahat pada waktu itu. Jadi di sini dikatakan ketika ia melihat Yesus. Jadi setelah Yesus turun dari perahu, ternyata orang yang kerasukan ini melihat. Dan kemudian apa yang dilakukan? Di situ dikatakan berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah dia. Jadi Yesus punya kuasa yang luar biasa. Kalau saat ini mungkin ya kan, kalau kita ketemu orang yang lagi kerasukan, apa yang kita lakukan? Kabur? Hah? Panggil Pak Wandi? Hah? Oh, panggil Pak Warto? Enggak, panggil dukun itu, dukun jaranan, suruh ke sini gitu. Hah? Enggak ya. Panggil orang, intinya seperti itulah ya. Kalau ada orang kerasukan, kita sering kali memanggil orang yang lebih kuat, betul nggak? Entah itu pendeta mungkin yang dianggap kuat padahal dia tidak pernah melayani tentang kerasukan, atau memanggil dukun yang lebih kuat lagi supaya melawan setan-setan yang ada di dalamnya, yang ternyata lebih kuat setannya lagi, gitu, betul nggak? Kadang-kala kita seperti itu, tidak menyadari akan kuasa Tuhan di dalam setiap kita. Betul nggak? Beberapa waktu yang lalu, adik saya ngepel saya malam-malam kurang lebih jam 11 malam. Dia ngepel saya sudah tertidur. Tapi kemudian saya mendengar berapa kali bel dia. Terus kemudian WA. Dia bilang apa? "Mas, gimana ibu?" "Loh, kenapa ibu?" "Ibu kerasukan." "Lah, kamu nggak bisa beresin." Saya WA dia. Terus kemudian dia miss call, telepon saya lewat video call. Dan dia agak gemetaran gitu. "Gimana mas? Pi mas? Mama mas?" Kurang lebih segitu. "Gimana ini ibu?" Jadi ibu saya itu seringkali kerasukan. Kalau dia kecapean, secara fisik maupun pikiran. Itu yang terjadi. Karena apa? Terlalu banyak ilmu. Jadi ketika adik saya video call, kemudian saya bilang, biarkan saya bicara sama ibu. Dihadapin HP-nya ke saya. Ibu saya tidak berani untuk melihat saya. Dan kemudian saya panggil berulang kali. Bu. Dia hanya tidak bisa melihat. Dan apa yang saya lakukan? Saya tengking ibu saya. Bukan tengking ibu saya, maaf. Tengking setan yang ada di dalam ibu saya. Dan apa yang terjadi?
dia berontak. Kurang lebih hampir jam 12-an malam. Saya berdoa peperangan untuk ibu saya. Dan akhirnya apa? Pergilah setan. Dan dia, ada apa? Kenapa toh kamu kok ngebel saya malam-malam? Itu yang dikatakan. Ada kuasa yang harus kita lawan. Ada kuasa yang harus kita hadapi. Di sekitar kita. Dan kita harus mampu untuk menyelesaikan itu. Karena kita punya kuasa Allah. Betul nggak? Jangan takut tentang hal itu. Karena kita mampu untuk mengerjakan hal itu. Yesus yang ada di dalam setiap kita punya kemampuan, kekuatan yang dahsyat. Makanya di sini dikatakan ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Itu menyatakan bagaimana otoritas Tuhan kita begitu luar biasa. Dan kita memiliki itu. Punya otoritas Allah. Makanya kalau ada orang kesurupan jangan takut. Tetapi berdoanya jangan mejem. Takutnya nanti kebiasaan doain orang kesurupan mejem, ditabok, nggak lihat. Benar enggak? Kadang-kadang kan kita seperti itu. Doain kusuk bener dalam nama Yesus, macam kita. Enggak taunya setannya bawa pacul, kletok. Gitu. Makanya kita perlu hikmat dan menyadari apa yang harus kita lakukan. Di situ kita melihat bahwa roh-roh jahat itu memiliki kehebatan yang luar biasa. Iya kan? Di ayat yang kedua, ayat yang kedua sampai kelima itu dikatakan bahwa roh-roh jahat yang ada di orang itu memiliki kehebatan yang luar biasa. Sedemikian kuatnya sehingga baik rantai dan belenggu dapat dengan mudah diputuskannya. Jadi orang ini gampang ngamukan. Dia berontak. Tenaga seperti apa tidak bisa membuat dia lepas ketika dipegang oleh orang. Bahkan rantai pun dia putuskan. Itu berarti kan kekuatannya begitu luar biasa. Itu. Mungkin kita akan menemukan orang-orang yang seperti ini. Dan di situ dikatakan siang malam dia di kuburan. Ya kan? Dan tempat sepi berteriak, di tempat sepi berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Hebat. Betul gak? Jadi hati-hati kalau saat ini kita sering pergi ke kuburan sendiri. Berarti ada roh yang aneh di dalam diri kita. Betul? Atau di tempat-tempat sepi. Ya. Dulu saya pengalaman secara pribadi. Kerjaannya keluar malam, jam 11 lebih, jam 12 malam itu saya keluar malam. Ke tempat-tempat sepi, ke kuburan dan ke pohon-pohon besar di sekitar rumah saya. Karena apa? Banyak setan di dalam diri saya. Itu yang terjadi. Saya pergi setiap malam tidak pakai baju, hanya pakai celana pendek. Kerjaannya itu keluar malam. Masih ada saksinya, kakak saya. Gitu. Karena apa? Terlalu banyak yang merasuki diri saya. Gitu. Dan ini yang terjadi terhadap orang yang ada di Gerasa itu. Punya kekuatan. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus bekerja, hadir di situ. Dia menyembah Tuhan. Dia menyadari bahwa Yesus itu punya kuasa yang begitu luar biasa. Dia tahu bahwa dia adalah Allah. Makanya dia mengatakan, jangan hukum saya.
Jangan binasakan saya. Dan kalau kita melihat situasi-situasi saat ini mungkin tidak seperti apa yang terjadi di masa yang lalu. Kalau dulu mungkin setan bekerja untuk bekerja di dalam pikiran bahkan di dalam tubuh secara jasmani, secara frontal dalam arti menguasainya dan kemudian menghancurkan tubuhnya atau membuat tubuhnya terluka. Dan kita anggap sesuatu yang mengerikan, ini kerasukan benar. Tetapi di saat-saat sekarang Bapak Ibu Saudara, setan juga memiliki modernisasi. Betul nggak? Kalau itu mungkin zaman dahulu dan kita mungkin sekarang berpikir lucu, ya nggak? Kita ngelihat pocong aja diketawain, ya kan? Ada pocong gitu kan. Atau bahkan dibully, ya kan? Tetapi tanpa kita sadari ternyata iblis tetap bekerja dengan situasi yang ada secara modern yang ada saat ini. Tetap menguasai secara modern. Contohnya apa? Obat-obatan terlarang, ya kan? Bius, narkoba. Itu apa? Bukan menyakiti diri sendiri. Ya kan? Pinjol. Terus apa lagi? Judi online. Itu menyakiti diri sendiri. Apalagi? Pornografi. Tanpa kita sadari. Ternyata iblis bekerja di situ. Iblis bekerja di situ. Kalau dulu mungkin kita pikir dia bekerja dengan merasuki orang terus kemudian menggelepar-gelepar dengan manifestasinya. Saat ini enggak seperti itu. Dia lebih modern, setan ternyata mengikuti zaman yang ada. Berapa banyak orang dirasuki dengan narkoba? Berapa banyak orang dirasuki dengan pornografi? Berapa banyak orang yang dirasuki dengan pinjol yang saat ini rame sehingga banyak orang yang dibinasakan bahkan mati bunuh diri. Bukankah itu kerjaan setan? Bukankah itu kerjaan iblis? Dan kita kadang-kala tidak menyadari hal itu. Ternyata dia bekerja di situ. Dan itu yang harus kita perangi. Itu yang harus kita perangi. Dan Yesus bergerak. Dia berusaha untuk menyeberangi sungai itu walaupun apapun tantangannya. Dan dia memperlihatkan kuasanya untuk menyelamatkan orang itu. Kuasa Tuhan, kuasa Yesus tidak terbatas. Dia dapat melakukan apa saja. Dan kemudian yang ketiga kita bisa lihat bagaimana seorang Yesus. Yesus adalah pribadi yang penuh dengan hikmat. Di dalam hikmatnya Tuhan menyediakan masa depan yang baru bagi orang yang ditolongnya. Ada rencana, ada masa depan yang diberikan terhadap orang itu. Dan kalau tadi kita lihat bagaimana Tuhan berkuasa atas orang itu dan mengusir setan yang ada di situ. Dan kalau kita membaca lebih detail lagi, ternyata setannya tidak satu, betul nggak? Di situ ditulis legion. Legion itu berarti banyak. Kalau di dalam ilmu militer, di dalam Romawi itu ribuan, kurang lebih sekitar lebih dari 2.000, bahkan mungkin ada 6.000 orang kalau di dalam dunia militer. Berarti setan yang ada di dalam orang itu, iblis yang ada di dalam orang itu juga banyak sekali. Dan di situ hanya ditulis banyak sekali kan itu. Dan apa yang telah dilakukan oleh Yesus ketika setelah menyelamatkan orang itu, menyembuhkan orang itu dari kerasukan.
Di dalam Markus 5 ayat yang ke-18 sampai dengan ke-20 dikatakan, pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu memohon supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bapak Ibu Saudara, penyembuhan Yesus tidak berhenti pada penyembuhan. Bahkan pertobatan diri kita tidak berhenti juga di dalam satu pertobatan. Tetapi acap kali setiap kita berhenti di dalam satu sisi itu. Setelah bertobat, kita tidak melakukan apa-apa. Dan hanya mensyukuri bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi terhadap orang itu? Apa yang menjadi perintah daripada Tuhan Yesus terhadap orang itu? Makanya dikatakan di situ, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata pada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Jadi apa yang diinginkan Tuhan? Menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya. Betul nggak? Di daerah non-Yahudi. Tuhan ingin orang ini menjadi orang yang benar-benar manusia baru dan menyatakan bahwa Tuhan yang menolong dia adalah pribadi yang punya kuasa atas segalanya. Sehingga Tuhan Yesus menolak orang itu untuk ikut pada Yesus. Supaya apa? Menjadi saksi terhadap orang-orang yang ada di sekitar itu. Di daerah Dekapolis. Dan apa yang terjadi di situ dikatakan mereka heran dan takjub dengan kuasa Tuhan. Ada tugas yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh orang yang kesurupan tadi, oleh orang gerasa tadi, yaitu memberitakan Tuhan. Dan bukankah ini juga tugas kita semua? Kita sudah diselamatkan, kita memperoleh manusia baru, dan bukankah kita juga punya tanggung jawab untuk menyatakan bagaimana Tuhan begitu luar biasa di dalam setiap kita. Sehingga nama Tuhan di dalam hari-hari kita selalu ditinggikan. Itu adalah tuntutan Tuhan di dalam setiap kita. Tuhan Yesus di dalam hikmat-Nya memulihkan dan membuka lembaran baru terhadap orang itu. Dan bukankah kita juga sudah memiliki lembaran baru itu? Membuka lembaran baru bagi kehidupan orang tersebut. Dan bukankah kita sudah lepas dari segala dosa-dosa kita? Dan menjadi manusia baru. Dan biarkan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Sehingga hikmat-Nya yang tidak terbatas itu juga dapat menguasai kita. 3 poin yang sangat penting sekali dengan apa yang dilakukan Yesus terhadap orang gerasa. Menyadarkan buat setiap kita bahwa setiap kita juga adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Orang-orang yang sudah dimenangkan. Orang-orang yang memahami akan kuasa Tuhan. Dan bukankah setiap kita juga sudah lepas dari segala belenggu-belenggu yang ada. Dan kita harus juga
memberitakan kebenaran itu. Amin. Sebagai penutup, Tuhan memiliki rencana untuk mengangkat kehidupan kita ke tahap yang lebih tinggi lagi, ke level up. Sebaliknya, daripada mengalami kemerosotan atau level down, Ia bersedia membawa kita dalam sukacita, kebahagiaan, makna atau kualitas kehidupan yang semakin meningkat. Dan sesungguhnya kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Ia tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Bukan hanya di masa lampau, hal itu juga bisa terjadi di masa saat ini maupun masa datang. Kuasa kegelapan sudah dikuasai oleh Tuhan. Setiap kita harus berani untuk menghadapinya. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita merenungkan sejenak apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah yang begitu baik, Allah yang mengasihi diri kita. Demikian juga kasih-Nya yang begitu luar biasa terhadap orang yang ada di gereja, di tengah situasi di mana dia mengalami hal yang tidak mengenakan. Karena dirasuki dengan banyak iblis, banyak setan. Dan dengan kasih-Nya dia memperlihatkan bagaimana kuasa-Nya begitu luar biasa. Dan dia memberikan sesuatu yang baru terhadap orang yang ada di gereja itu. Dan memberikan lembaran yang baru dan tugas yang baru. Bukankah kita juga mengalami hal itu? Bukankah kita juga pernah seperti itu? Di tengah segala keberdosaan dan kehinaan kita, di tengah segala belenggu yang kita miliki, bukankah Tuhan berkarya di dalam setiap kita? Dia memperlihatkan mujizat-Nya, Dia memperlihatkan kuasa-Nya di dalam setiap kita. Sehingga setiap kita memiliki lembaran yang baru, hari-hari yang baru, bahkan diberikan kuasa yang baru di dalam setiap. Tugas kita adalah menyampaikan kabar yang baik itu. Menyampaikan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Satu perintah yang wajib kita pahami dan kita kerjakan di dalam hari-hari kita. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, buat kami lebih mengerti lagi ya Tuhan, memahami akan rencana dan rancangan-Mu, sehingga kami melakukan tugas tanggung jawab kami sebagaimana telah Engkau tentukan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan. Kita semua diberkati kebenaran firman Tuhan, amin. Tidak menjadi takut lagi, amin. Karena ada Tuhan yang lebih besar ada di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat pengumuman di minggu yang kedua di bulan Februari. Persembahan persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BMBC. Untuk laporan keuangan dari tanggal 2 sampai 8 Februari. Selamat ulang tahun kepada Bapak Li Budi tanggal 13 Februari, Ibu Syucu tanggal 14 Februari, dan Bapak Lim Isan tanggal 15 Februari. Jaringan doa sekota akan diadakan pada hari Senin tanggal 10
Jaringan doa anak akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 3 sore di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan lupa anak-anak sekolah minggu diantarkan ke tempat ini hari Sabtu jam 3. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri semua Bapak Ibu Saudara. Kita akan pujian Monggo Samin Derek Gusti. Samin derek Gusti, monggo samin derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng monggo samin derek Gusti, monggo samin derek Gusti, monggo samin derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng monggo samin derek Gusti. Lagi katakan monggo samin derek Gusti, monggo samin derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng monggo samin derek Gusti, monggo samin derek Gusti, monggo samin derek Gusti. Bapak, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah pimpin dari awal ibadah hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan biarlah benih firman-Mu boleh bertumbuh berakar dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan biarlah kami semakin mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami berani mempercayakan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kasih-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hikmat-Mu yang memimpin kami, yang menjadikan kami pribadi yang lebih baik dan lebih baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan dalam kehidupan kami boleh mengaplikasikan semua itu Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi sesama kami Tuhan Yesus. Dan bila nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memberkati Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia semakin maju, semakin jaya, semakin kokoh dan semakin baik Tuhan. Minta hikmat-Mu bagi Presiden, Wakil Presiden, para menteri serta jajarannya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bila keputusan-keputusan yang mereka ambil Tuhan adalah keputusan-keputusan terbaik buat Indonesia Tuhan. Buat masyarakat bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kota Metro juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Metro semakin baik, Metro semakin penuh dengan damai daripada Engkau Tuhan. Jauhkan daripada kota ini Tuhan perselingkuhan, percabulan Tuhan. Jauhkan daripada minuman-minuman keras Tuhan. Jauhkan Tuhan daripada judi online Tuhan. Jauhkan daripada segala macam Tuhan rasisme, radikalisme dan intoleransi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan tudung kota ini Tuhan dengan damai yang daripada-Mu ya Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan kota ini menjadi kota tempat di mana kami boleh tinggal. Kami boleh merasakan kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat persembahan-persembahan yang telah diberikan Tuhan. Pakai itu semua Tuhan, bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Minta hikmat-Mu bagi gereja-Mu untuk mengelolanya dengan baik dan benar Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan nama-Mu yang ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat pimpinan-Mu di hari-hari yang lalu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga akan memimpin kami. Kau akan memberkati kepanjang hari-hari ke depan Tuhan. Kau memberkati keluarga kami, Kau memberkati apa yang kami buat, Kau buat berhasil Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Minta hikmat-Mu Tuhan dengan situasi yang ada Tuhan. Biarlah tetap Tuhan dengan apa yang kami kerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tolong kami dan semuanya Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Terus berkata.